Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih banyak telah bergabung di webinar kolaborasi antara Byte Plus dan Eastern Stack dengan tema Visualize AI Workflow and Multi-Agent for Clarity and Collaboration. Saya, Evan Lisandra, yang akan memandu acara pagi hari ini hingga selesai. Hari ini kita bakalan belajar banyak nih mengenai Byte Plus, gimana perusahaan ini membantu memvisualisasikan alur kerja AI dengan lebih jelas dan kolaboratif. Juga mengubah kompleksitas menjadi solusi yang sederhana nih dan berdampak nyata bagi bisnis. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai sesi pertama kita. Perkenalkan ya, teman-teman di sini, rekan-rekan di sini ada Khaled. Pak Khaled dari yaitu AI dan Cloud Solution Architect dari Byte Plus. Salam kenal Pak Khaled. Halo, salam kenal. Oke, di sini Pak Khaled kita akan sambut karena Pak Khaled hari ini akan men-share mengenai AI and mengenai Byte Plus yang akan membagikan insight nih bagaimana sih kita memvisualisasikan AI workflow sehingga kolaborasi kita bisa meningkat dan efektivitas bisnis kita bisa meningkat. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan ya Pak Khaled. Sambil menunggu kita perkenalkan dulu ya. Jadi memang Byte Plus ini adalah salah satu company yang kita akan belajar nih. Hari ini akan ada dijelaskan nih sama Pak Khalid. Kira-kira tuh Byte Plus tuh gimana ya ngebantu kita, ngebuat pekerjaan kita dengan bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Gimana kita bisa kolaborasi dengan lebih nyaman dan gimana kita bisa mengutilisasi AI agar ada transparansi yang lebih banyak, lebih luas, dan juga bisa membantu agar kita bisa bekerja, teamwork itu bisa berjalan dengan lebih baik. Yuk kita dengar dari Pak Khalid. Terima kasih teman-teman dari Eastern Stack. Sebelumnya perkenalkan, saya Khalid, saya AI and Cloud Solution Architect dari Byte Plus. Jadi mungkin di awal saya pengen kenalin dulu apa itu Byte Plus, stance kita di mana, terus gimana Byte Plus bisa bantu mensolusikan problem, bottleneck, ataupun any use case terkait operasional yang ada di company-nya teman-teman menggunakan teknologi yang kita punya gitu ya. Jadi mungkin enaknya kita start dari sejarahnya dulu ya. Mungkin banyak orang yang belum tahu BytePlus tapi taunya ByteDance atau TikTok gitu ya. Ya sebenarnya kita BytePlus itu anak perusahaan dari ByteDance gitu. Jadi ByteDance ini adalah parentnya kita. Jadi kita sama TikTok itu kayak sister company. Kita BytePlus itu sisternya TikTok, Tokopedia, terus mungkin CapCut, teman-teman tahu juga, atau Dreamina mungkin yang biasa bikin video atau image pakai AI. Nah, kita tuh sister company-nya mereka gitu. Nah, jadi awalnya ByteDance itu kan dari sebuah web app berita gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia itu kayak Kumparan gitu. Jadi foundernya kita tuh mendirikan satu company namanya Toutiao. Nah, Toutiao ini kayak personalized news app gitu. Jadi kita as a users dikasih berita yang personalized gitu. Jadi memang stance kita dari awal itu udah AI native gitu. Kita udah pengen memanfaatkan AI untuk daily operationalnya kita gitu. Terus long story short, September 2016 didirikan Douyin. Nah, Douyin ini versi Cinanya TikTok gitu. Jadi memang nature-nya kita di ByteDance itu adalah kita dirikan dulu di mainland, kalau sukses kita launch globally kayak gitu. That's why after Douyin launch dan sukses, massive hit di sana, kita launch globally yang namanya TikTok gitu. Nah, terus kejadian juga dengan Lark. Jadi di global namanya mungkin kita kenanya Lark, tapi di mainland kita kenalnya Feishu gitu. Jadi Feishu launch, hit, terus launch sebagai Lark. CapCut juga sama, terus 2020 launch lah dalam tanda kutip kembarannya kita namanya Volcano Engine. Jadi Volcano Engine ini adalah Byte Plus versi mainland gitu. Nah di mainland ini sukses, di launch lah globally as Byte Plus. Jadi global entity-nya namanya Byte Plus. Begitu seterusnya sampai kita juga launch beberapa AI native solutions. Jadi kalau dilihat gini ya, kita tuh memang as Byte Plus itu fokusnya adalah B2B enterprise solutions technology gitu. Tapi teknologi yang kita serve itu berasal dari kesuksesan kita di B2C. Jadi misalkan teman-teman sering pakai TikTok gitu ya, kan secara architectural wise itu TikTok tuh dia ada ratusan juta
request per detik gitu kan, tapi nggak pernah down. Nah, teknologi itu yang kita berusaha bawa untuk kebutuhan enterprise itu. Misalkan kebutuhan enterprise itu mirip-mirip dengan TikTok atau pengen ngambil AI-nya TikTok gitu ya dibawa ke enterprise dia. Nah, itu bisa melalui Byte Plus. Jadi memang kita sukses di B2C, kita bawa ke B2B kayak gitu memang behaviornya. Mungkin saya lanjut ke sini. Jadi Byte Plus ini stance-nya itu mirip dengan another cloud providers gitu, Western ataupun Eastern gitu. Nah, jadi memang kita menyediakan cloud dan juga solusi-solusi berbasis AI dan juga ada solusi-solusi yang sudah solution pack gitu. Jadi memang untuk cloud sendiri kita menyediakan semacam compute service, GPU. Jadi kayak cloud infrastructure solutions kita ada gitu. Juga terkait dengan data, let's say misalkan buat data warehouses, data analytics kita ada solusinya. Terus juga yang bikin kita beda adalah stance kita dari awal tuh adalah AI native solutions gitu. Jadi walaupun kita serve cloud dan juga walaupun kita serve data, tapi kita selalu menyisipkan AI di dalamnya gitu. That's why ini yang bikin kita beda sama cloud provider yang lain kayak gitu. Misalkan di data solutionsnya kita gitu, kita pasti ada AI agent di dalamnya gitu. Dan juga moving on ke layer yang lebih tinggi adalah solution pack. Jadi kita ada beberapa solusi yang memang udah jadi tinggal pakai gitu. Kayak semisal Live SaaS, kemudian VOD. Nah itu yang solusi-solusi yang teman-teman tinggal pakai gitu. Jadi subscribe pakai. Nah jadi ada banyak banget sih sebenarnya solusi kita. Nah secara global market kita udah ada di mana-mana ya. As teman-teman tahu, jadi mungkin di Asia sendiri itu udah banyak banget digital footprintnya kita gitu. Termasuk di US, di Europe kita udah banyak banget footprintnya. Nah, mungkin saya lanjut ke sini. Saya mungkin akan deep dive ke uh, overview dari produk-produk yang kita punya gitu ya. Let me start dari layer yang paling bawah, yang paling low level adalah Cloud AI Infrastructures gitu. Nah, kita itu serve sebenarnya yang ada di sini tuh kita tuh enggak belum lengkap nih. Yang di sini itu belum lengkap. Maksudnya kita tuh selalu ada produk baru, selalu ada inovasi baru yang kita develop on top of our infrastructures. Jadi memang infrastructure kita itu mensupport solusi-solusi yang on top of that, misalkan untuk yang high computing itu tuh kita kalau infrastructure kita itu mensupport untuk itu. Let's say misalkan teman-teman butuh compute service gitu ya, pengen bikin AI on top of ECS instance itu bisa. Atau misalkan kita mau teman-teman butuh GPU-nya doang, itu kita juga serve gitu. Or mungkin yang agak konvensional kayak CDN, nah kita juga serve gitu. Jadi memang di layer yang infra kita serve ada banyak banget infrastructure solutions, cloud solution kayak database, kita juga ada ya conventional relational database kita ada. Terus buat caching kayak Redis kita ada. Terus mungkin yang lagi familiar ya di ranahnya AI adalah vector database gitu ya. Nah, kita tuh punya satu vector database yang robust gitu ya. Namanya VikingDB. Jadi bedanya adalah kalau 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 kita perlu mikirin kayak how to factorize datanya, misalkan inputnya dari gambar, nah di VikingDB kita nggak perlu gitu. Jadi inputnya, let's say inputnya image URL, akan ada embedding model di dalamnya yang nanti akan otomatis jadi vektor dan di store di VikingDB kayak gitu. Nah, terus moving on ke storage, kita juga serve kayak object storage, block storage, berbagai macam storage solutions kita juga ready gitu. Mungkin moving on ke containers dan juga Kubernetes solutions itu kita juga ada. Dan ya yang konvensional kayak networking, kayak VPC, direct connect langsung dari another cloud itu juga kita solutions-nya gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kita ke AI solutions ini yang lebih lebih menarik gitu. Karena kan kalau mungkin teman-teman udah familiar lah dengan infrastructure and cloud solutions gitu. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan kita ngobrolin soal AI gitu. Di Bypass sendiri kita bagi dua AI solutionnya kita. Pertama ada model as a service. Ini kayak teman-teman pakai API-nya OpenAI atau Claude. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Tapi yang ngebedain adalah di model as service-nya kita kita punya model yang proprietary-nya kita dan juga ada model yang open source. Kayak kita serving juga DeepSeek,
Kimi K2, dan juga kita serving juga OpenAI GPT yang open source yang 120 billion parameters. Itu juga kita serve. Jadi dengan subscribe ke model as service kita, teman-teman nggak mesti pakai model yang proprietary punya kita gitu. Teman-teman bisa pakai DeepSeek juga, bisa pakai Kimi K2 yang punya Moonshot AI, dan juga pakai OpenAI gitu. Nah, nanti mungkin saya akan contohin ya beberapa capability dari model as service yang kita punya gitu. Terus moving on, misalkan kita sudah pakai model-model yang punya ByteDance gitu. Terus kita mau pengen ada solusi yang mengorchestrate itu semua. Jadi misalkan capability adalah pengen ngebikin AI agent untuk customer service. Nah, kita ada agent studio namanya namanya Hi Agent. Nah, Hi Agent ini dia low to no code AI agent solution. Jadi mungkin teman-teman bayanginnya adalah tinggal drag and drop, terus panggil, jadi kayak kayak kalau teman-teman familiar dengan N8N, nah mirip-mirip kayak gitu, tapi bedanya kalau N8N itu kan dia standalone workflow, kalau di kita itu AI Agent Studio AI Agent Builder and Orchestrator gitu. Nah, dan kita nggak perlu code lagi, kalaupun perlu code itu low code banget karena kita udah ada satu node yang kita bisa letakin code kita, jadi tanpa perlu deployment code-nya bisa jalan kayak gitu. Terus nanti akan berinteraksi, each node akan bisa berinteraksi dan call another external service untuk nanti dijadikan satu AI agent. Mungkin nanti saya akan demokan ya terkait high agent ini gitu. Nah, jadi ketika kita udah pakai model as service yang kita punya dan kita ngebikin AI agent, nah kita juga ada layer yang paling tinggi yaitu layer applications. Yang ini tinggal pakai gitu sama teman-teman. Misalkan di kebutuhannya ada butuh untuk bikin media live gitu ya, misalkan mau live streaming gitu. Jadi push medianya live stream ke globally ke internet. Itu kita ada solusinya yang namanya media live. Atau misalkan teman-teman butuh video cataloging, kita ada VOD solutions yang teman-teman tinggal pakai gitu. Dan juga CapCut, kita juga kalau teman-teman pengen ada solusi buat video editor di internalnya, kita juga ada serve solusi itu. Dan juga ada RTC, misalkan pengen bikin kayak Zoom-nya sendiri, itu juga kita ada gitu. Nah, untuk security, kita ada security yang endpoint security, Seal Suite, dan juga ada LLM security. Jadi LLM security ini mungkin kita bisa bayangin kayak ketika teman-teman punya aplikasi yang berbasis AI, itu kan pasti ada token consumption ya ketika orang nge-prompt gitu. Nah, AI security ini akan menjadi penjaga di depannya. Jadi ketika ada hacker yang berusaha melakukan prompt injections gitu ya, supaya let's say misalkan dari prompt injection itu bisa menghasilkan data leakage atau tokennya jadi ke consume terus, jadi nanti di internal akan ada potensi capital loss. Nah, si AI security itu bisa ngejagain itu. Nah, selebihnya untuk application layer itu udah machine learning application solution sih, kayak misalkan effects, voice, vision AI, AR marketing dan lain-lain. As we know, but plus itu memang strongnya di AI ya, gitu. Regardless kalau kita juga strong gitu ya, tapi memang yang ngebikin kita beda di di antara cloud solutions yang lain adalah kita tuh memang strong di AI gitu. Nah, jadi development AI native di kita itu biasanya requires cloud infra, modelsnya sendiri sama buildernya, agent builder. Jadi ketika teman-teman, for example, mau bikin AI agent gitu, memang biasanya tiga stack ini yang akan dibutuhkan. Cloudnya, cloud solutionnya, apakah nanti mau pakai compute engine atau mau pakai storage kita, mau pakai CDN, database, etc. Atau mungkin misalkan teman-teman mau mau training modelnya sendiri sesuai dengan kebutuhan, kita juga serving GPU. Terus nanti GPU-nya itu bisa dikoneksikan dengan apps-nya teman-teman. Jadi trainingnya akan pakai GPU kita. Nanti on top of that, nanti kita bikin modelnya, yang modelnya itu bisa di-inference dari aplikasinya gitu. Nah, jadi ketika kita serving cloud-nya, kita butuh modelnya, kita juga sediain model as service gitu ya. Bisa pakai model-modelnya kita. Terus misalkan butuh AI agent, kita juga sediain yang namanya AI agent. Jadi dengan tiga stack ini, teman-teman nanti bisa punya AI native solutions di company-nya teman-teman. Nah, secara architecture gitu ya, technical architecture nanti akan seperti ini kurang lebih. Jadi dari aplikasinya teman-teman, setiap solusi yang kita
serve itu bentuknya dua, antara API atau SDK. Jadi memang memang kita memudahkan teman-teman untuk mendevelop solusi on top of our solutions gitu. For example, misalkan teman-teman punya front end yang mana front end itu pengen pakai API yang kita untuk, for example, memprediksi sesuatu atau mengenerate image, generate video itu bisa pakai langsung connect ke modal service-nya kita gitu. Atau misalkan dari video SDK teman-teman udah pakai udah punya video SDK mau for example dijadikan live streaming bisa pakai media media live-nya kita kayak gitu. Jadi memang dengan adanya Byte Plus dan dikombin dengan solusi teknologi yang teman-teman punya itu nanti akan lebih mengempower bisnisnya teman-teman lagi gitu sih sebenarnya gitu. That's our goal di Byte Plus. Mungkin saya izin ganti share screen ke another slides. Jadi di di slide ini saya pengen jelasin kalau Byte Plus itu sebenarnya udah serve solusi yang bentuknya sudah agentic gitu. Jadi kita tahu kalau misalkan orang udah tahu lah kalau misalkan oke, LLM itu LLM is a thing, is a good thing gitu. Dan kita bisa langsung integrate LLM misalkan apapun lah, DeepSeek, GPT dan lain-lain ke aplikasi kita dan kita bisa tanya dia jawab gitu kan. Oke, it's a good thing. Tapi perkembangan AI itu tuh secepat itu somehow. Jadi memang LLM sendiri itu nggak cukup. That's why kita introduce term baru namanya planning. Jadi planning ini kayak kita kasih capability si AI-nya untuk ngeplan. Instead of dia langsung directly jawab, dia planning dulu tuh. Dia mikir dulu gitu. Nah, oke, it's the thing as well gitu. Seiring berjalannya waktu, LLM plus planning aja nggak cukup. Karena kita pengen bikin AI-nya itu semirip mungkin dengan how human thinking gitu. Jadi LLM plus planning plus memory itu yang akan ngebikin AI solution kita jadi superior. Itu belum cukup juga kalau misalkan use case-nya adalah kayak tadi kita pengen ngebikin AI agents gitu. Jadi kita udah given LLM, given planning, given memory, kita pengen AI-nya itu terkoneksi dengan tools-tools yang udah kita punya. Let's say misalkan kita pengen bikin personal assistance AI agent yang mana dia bisa bantu nyusunin schedule kita, dia bantu reply ke email kita, bantu ngedetect mana yang spam, mana yang penting. It requires to connect dengan external services. That's why terms agent ini jadi happening sekarang karena ketika kita sudah punya LLM, ketika kita sudah memberikan plan ke dia, ketika kita sudah memberikan capability untuk dia mengingat sesuatu, memori, dan ketika kita kasih dia akses ke tools, ini akan jadi superior. Dan Byte Plus itu memang pendekatannya itu selalu ke agentic AI solutions. Apa yang sebenarnya kita maksud dengan agentic AI solution itu sebenarnya ada 4 hal. Jadi AI itu harus bisa melakukan perception. Jadi dia mampu memproses berbagai macam input, baik itu teks, image, suara, data terstruktur, data unstructured, dia mampu bisa memproses informasi itu dan melakukan persepsi atas informasi itu. Jadi dia mampu mendapatkan konteks dari data yang dikasih ke dia gitu. Setelah dia mendapatkan konteks, dia harus mengerti konteks itu. Jadi layer kedua adalah reasoning. Jadi kita harus make sure bahwa dia itu mampu menganalisa dari konteks dan juga bisa make decisions on top of its analysis gitu. Jadi ketika dia sudah dikasih informasi, dia menganalisa informasi itu, dia juga harus mampu membuat a decision apakah hasil analisanya itu benar atau salah. Kemudian setelah dia bisa membuat a list of decisions yang akan dia execute atau dia hiraukan, dia harus mampu execute things. Dia harus mampu melakukan action gitu. Actionnya itu bisa berbagai macam. Apakah by calling API, terus apakah dia itu trigger webhook, macam-macam. Jadi intinya ketika dia sudah bisa mempersepsikan data, mendapatkan konteks, menganalisa konteks, terus membuat decision based on konteks, dia juga harus mampu mengeksekut task menggunakan API gitu. Dan terakhir adalah learning. Kita harus make sure juga bahwa agent yang kita bikin, AI yang kita bikin itu tuh mampu belajar juga dari 3 proses sebelumnya. Jadi apakah action yang dia lakukan sudah benar atau salah, atau apakah action yang dia lakukan tuh sudah ada yang melanggar compliance atau tidak gitu. Dan di layer learning inilah
human in the loop intervention dibutuhkan gitu. Jadi memang tidak akan sepenuhnya AI menggantikan manusia, tapi manusia justru akan memonitor bagaimana si AI ini melakukan persepsi, reasoning dan juga actions kayak gitu. Jadi yang membedakan antara simple chatbot, karena chatbot pasti udah banyak lah ya, bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu orang udah banyak bikin chatbot, dengan AI agents adalah AI agent ini punya capability untuk mempersepsikan sesuatu dari given input, menganalisa sesuatu dari konteks yang sudah dia persepsikan, dan kemudian take action berdasarkan konteks itu. Dan ini sudah mendekati how human thinks sebenarnya. Ini mungkin saya cerita sedikit tentang evolution of AI gitu ya. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu kan udah banyak ya chatbot, dan ini sebenarnya rule based lah. Jadi kayak if pertanyaannya apa, jawabannya ini, if actionsnya A, do B kayak gitu. Nah, sebenarnya udah banyak bot-bot kayak gini, dan itu phase pertama dari evolusinya AI gitu. Terus moving on ke machine learning powered assistant, dan ini tuh fase-fase di mana AI itu kita kenal sebagai, oh, kita perlu training dulu modelnya, kita perlu compute yang gede untuk punya AI di company-nya kita gitu. Terus moving on ke fase ketiga, LLM diintroduce di 2020-2021, yang mana is a massive hit, is a massive thing, karena kita nggak perlu training modelnya lagi, kita cukup kirim dia pertanyaan atau kasih dia konteks, kasih dia prompt, dia mampu jawab pertanyaannya kayak gitu. But somehow perkembangan AI itu tidak selambat yang kita kira. Perkembangan AI itu sangat cepat, dan perkembangan itu eksponensial kayak gitu. Baru di 2022 banyak LLM solutions kayak GPT, DeepSeek, dan lain-lain. Somehow di 2024, di akhir 2024, agentic AI terms itu diintroduce, bahwa AI itu ternyata bisa melakukan hal selayaknya manusia. Jadi do planning, do reasoning, terus dia mengingat sesuatu, dan dia do action dari situ. That's why agentic AI at scale itu di fase sekarang itu jadi salah satu top priority lah ya, ke enterprise untuk bikin agentic AI solutions on top of this LLM kayak gitu. Sebenarnya di badan sendiri itu ada banyak banget AI model yang bisa kita pakai. Mungkin saya pengen introduce salah satu state of the art model kita yang terbaru, namanya si Dream 4 gitu ya. Ini image generation model gitu. Jadi given an image, terus given a simple prompt, kita bisa AI ini bisa bantu generate image apapun. Dan yang ngebikin kita itu superior adalah ketika AI generation image ini berhadapan dengan teks, biasanya di AI model yang lain itu tuh pasti teksnya hancur, teksnya pecah, logonya berantakan. Nah, AI model kita itu enggak. That's why AI model ini cocok banget untuk, let's say misalkan teman-teman itu punya brand gitu ya, dan ada logo, tapi let's say misalkan ada budget untuk do foto apa photoshoot dan lain-lain. Nah, AI model ini bisa dipakai sebagai solusi gitu, dan secara price kita tuh sangat-sangat murah gitu. Nanti mungkin bisa dicek di websitenya. Jadi untuk mengenerate produk katalog kayak gini itu hanya require satu image logonya dan prompt kayak gini, dan ini akan jadi 5 produk katalog yang berbeda tanpa ada logo yang hancur, tanpa ada teks yang hancur, dan secara quality ini up to 4K images gitu. Nah, moving on ke another solutions yang kita punya itu adalah conversational AI. Nah, teman-teman bisa scan di sini aja buat coba-coba gitu ya. Karena ini sudah demonya sudah live gitu. Jadi solusi ini itu dibangun on top of our RTC solutions, on top of our model as service solution, dan on top of our agentic AI solution, which is high agent gitu. Jadi RTC as a cloud infra solutions, model as service as a LLM solutions, dan high agent as a orchestration solutions kayak gitu. Dan di sini tuh kayak kita tuh bisa chat kita tuh bisa ngobrol dengan AI. Jadi ini cocok banget untuk keperluan misalkan customer service yang mana dia butuh capability untuk suara, dan juga untuk tahu konteks dari given data ke dalam si LLM-nya kayak gitu. Tapi ya to be fair gitu ya, ketika kita ngomongin soal AI agents, apalagi di enterprise level, itu pasti ada challenges terkait dengan scalingnya, how to scale gitu. Jadi kita
ketika kita bikin AI agent kan kita perlu juga make sure bahwa performanya itu juga oke gitu. Model yang kita pakai juga juga latency-nya itu rendah gitu. Dan secara cost dia juga itu tidak relatively tidak tidak mahal gitu. Dan secara data governance dia juga oke secara data governance-nya dan dia reliable. Jangan sampai AI agentnya kita itu malah halusinasi gitu. Dia jawab berdasarkan hal-hal yang sebenarnya tidak diberikan input kepada dia dan juga dia harus mematuhi governance. Jadi 5 layer ini yang sebenarnya yang jadi challenges ketika kita mau apply AI agents di enterprise yang kita gitu. That's why sebenarnya setelah kita cari tahu gitu ya, sebenarnya technical architecture yang dibutuhkan ketika kita mau membuat AI agent untuk workforce di company kita itu sebenarnya ada 4 layer. Jadi ada LLM as a backbone-nya, ya otaknya lah ya, otaknya. Terus ada gateway-nya yang bisa ngakses si LLM ini. Kemudian ada tooling layer. Tooling layer ini kita uh, definisikan sebagai existing service atau sistem yang kita punya. Terus kemudian kita harus punya orchestrator yang bisa menginterkoneksikan semuanya gitu. Jadi mulai dari LM-nya bisa diakses dan gateway-nya juga bisa diakses, toolingnya juga bisa diakses dan semuanya diorchestrate di satu tools yang namanya orchestration tools. Kalau menggunakan Byte Plus, semuanya itu sebenarnya udah ready gitu ya. Jadi untuk LLM-nya kita sendiri kita ada model ARC sebagai model as service-nya kita. Kemudian untuk gateway-nya kita ada macam-macam solusinya, ada Cloud Load Balancer, ada juga CDN bisa dijadikan juga as a load balancer juga CDN-nya kita. Terus on top of that bisa tools-toolsnya teman-teman itu bisa di deploy di cloud-nya kita dan on top of that semuanya bisa diorchestrate dengan high agent gitu. Jadi ketika teman-teman menggunakan Byte Plus Stack, semuanya nanti akan jauh lebih seamless dan jauh lebih mudah gitu. Ketika teman-teman pengen bikin AI agent solutions di company teman-teman. Nah, ini sedikit apa ya, overview dari model ARC atau model as a service-nya kita gitu ya. Jadi kelihatannya akan seperti ini. Jadi model as a service-nya kita itu bukan hanya tentang image generation, video generations, tapi juga kita tuh ada LLM-nya juga. Jadi kita ada Seed 1.6 itu sebagai LLM-nya kita dan LLM kita tuh juga bisa understand dari image. Jadi sebenarnya dia bukan naturally LLM, sebenarnya dia itu VLM. Jadi ketika teman-teman butuh use case-nya dari image, terus image-nya akan dapetin description-nya atau reasoningnya kemudian jadi teks, kita juga ada modelnya kayak gitu. Ya, ini bisa dibayangkan kayak ChatGPT gitu lah ya. Gitu. Tapi kita punya konsol sendiri untuk kita bisa play around di sini gitu. Nah, ini high agent-nya. Jadi ini adalah interface yang mungkin teman-teman ketika nanti teman-teman willing buat buat pakai high agent gitu ya. Nanti interface-nya akan kurang lebih seperti ini. Dan di tools ini sebenarnya udah banyak banget hal yang bisa kita explore, mulai dari agent creation-nya, mulai dari koneksi ke external service-nya, terus kemudian kita bikin workflow kayak di N8N, kita bikin knowledge base, misalkan kita input dari PDF pengen dijadikan knowledge ke AI-nya itu bisa on top of this platform, bisa langsung dari connect ke database. Kita juga bisa bikin evaluation sendiri untuk nge-evaluate kinerja dari si AI agent-nya. Bahkan kita juga ada monitoring tools di dalam sini. Jadi kita bisa tahu di layer mana, di node mana yang dia itu bottleneck. Semuanya ada di platform ini gitu. Dan ini semuanya low to no code platform kayak gitu. Kesimpulannya adalah kalau kita mau mengachieve enterprise or production level agentic AI solutions, hal itu bisa di-achieve dengan Bytepulse AI and Cloud Stack. Jadi teman-teman bisa pakai cloud native solutionnya kita, jadi bisa ECS, relational database, apapun itu. Jadi as long as ada API-nya dan API itu bisa diakses sama application-nya dan kemudian dikasih konteks ke AI as a service-nya kita, AI model as a service-nya kita atau model ARC, kemudian model ARC-nya itu nanti dipakai di high agent as a orchestrator. Nah, dengan 3 layer ini, teman-teman akan mendapatkan enterprise and production level agentic AI solutions. Seperti itu. Dan mungkin sebagai note ya gitu, si high agent platformnya kita ini itu tuh tidak vendor lock. Jadi misalkan teman-teman sudah punya aplikasi di another cloud platform, teman-teman bisa connect ke high agent karena high agent itu
didesain tidak vendor lock ke cloud solutionnya kita, tapi bisa ke cloud solutions lain gitu. As long as ada API yang bisa diakses sama high agent ya, that's definitely possible. Oke, mungkin dari saya sekian. Silahkan kalau ada pertanyaan. Wah, thank you so much nih Mas Khalid. Karena ada Mas Khalid mau sharing hari ini kita dapat insight yang luar biasa dan ternyata karena ada Byte Plus kita tuh kalau mau cari AI agent untuk enterprise kita udah nggak usah mikir lagi, udah nggak usah bingung lagi. Aduh nanti infrastrukturnya gimana ya, nanti modelnya gimana ya, ini cocok nggak ya, ini cocok nggak ya. Semuanya udah di-handle sama Byte Plus apalagi low code. Nah, ini dia yang namanya one stop solution ya. Menarik banget adanya Byte Plus. Nah, ada lagi nih, satu lagi yang akan sharing pada hari ini. Kita ada Pak Rizky Fajar dari Business Development dari Eastern Stack yang akan membahas gimana nih caranya biar ini sebenarnya cocok nggak ya untuk company kita? Sebenarnya pas nggak ya solusinya? Terus pas implementasinya gimana ya? Biar semuanya seamless, nggak ada tuh salah-salah. Karena dari kita udah ada expertnya yang siap mendampingi perusahaan. Boleh Mas Rizky untuk waktu dan tempatnya? Silakan ya. Hmm, Terima kasih Mbak Evan. Saya izin share screen ya rekan-rekan. Oke, sebelumnya salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Rizky Fajar Ramadan as a Business Development dari Eastern Stack ya. Jadi tema yang kita bawakan hari ini adalah Accelerating Digital Modernization gitu. Nah, mungkin sebelum saya bahas bagaimana sih kita kolaborasi dengan Backplace, mungkin saya izin perkenalan dulu ya. Siapa sih Eastern Stack? Terus visi misinya seperti apa gitu. Jadi kalau Bapak Ibu belum kenal gitu ya, jadi Eastern Stack itu adalah IT Consulting and Services sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita fokus di tiga hal, di cloud, di AI, dan di security solution. Nah, tapi yang menjadi berbeda adalah kita selalu menawarkan good alternative solution, which is yang ini kita apa namanya menjadi good alternative ini nggak cuma dari sisi cost aja, tapi fitur-fiturnya juga menarik nih, solusi-solusi yang kita bawa gitu ya. Terus lalu dari visinya apa sih? Jadi visinya kita itu ingin mengempower ya industri-industri yang Indonesia gitu ya dengan menggunakan tadi dari sisi teknologinya, bisa dari sisi cloud, bisa dari sisi AI ataupun dari sisi security ya. Kemudian misinya ya udah pasti kita membantu mendesain dan implementasi semuanya ke customer-customer kita gitu. Jadi dengan solusi yang proven gitu ya. Jadi istilahnya adalah good alternative gitu ya. Karena memang yang saat ini kita alami adalah banyak solusi-solusi itu bagus gitu ya di luar sana, tapi harganya mahal gitu. Tidak menawarkan affordability dan flexibility dan mereka biasanya vendor lock-in. Nah, yang kita coba bawakan adalah tadi dari sisi cost affordable, tidak vendor lock-in dan teknologinya advance gitu ya. Salah satu partner yang kita kerjasama adalah itu dengan Byteless. Nah, challenge-nya apa sih yang dirasakan oleh customer saat ini? Nah, pertama adalah disverifikasi ini. Ini banyak yang customer itu belum mengerti pentingnya disverifikasi gitu ya. Kenapa penting? Karena kalau kita terlalu percaya dengan satu teknologi, once itu teknologinya ada problem, ada masalah, kita nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu ya. Jadi penting kalau ibarat kita investasi gitu ya, kan kita banyak instrumennya, ada reksadana, ada misalkan saham, kemudian juga deposito dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita lakukan disverifikasi. Tujuannya apa? Mengurangi resiko. Ini sama penggunaannya terhadap teknologi ya Bapak Ibu. Jadi penting juga untuk melakukan disverifikasi terhadap teknologi yang kita gunakan. Terus juga risk high price tech stack. Nah, ini yang saya sempat mention di awal juga. Jadi banyak emang solusi-solusi dari Western gitu, dari US, dari Europe itu tech mereka mahal. Memang mereka menawarkan yang cukup komplit gitu ya, tapi harganya mahal juga gitu. Nah, kita coba menawarkan yang lebih affordable, tapi tidak mengurangi dari sisi fiturnya. Kemudian innovation hardnya. Nah, ini juga nih susah juga ya. Gimana sih ini menjadi tantangan gitu ya. Terutama terkait data security, privasi, geopolitical resiko dan lain-lainnya. Kemudian juga yang terakhir ini dari vendor lock-in juga. Nah, ini juga kita coba menghindari tadi yang disebut apa namanya Mas Holid gitu ya. Ya dia tidak vendor lock-in. Nah, ini merupakan kelebihan dari BytePlus juga gitu. Nah, fokus area kita yang kita tawarkan untuk menjawab tantangan tadi udah pasti Bapak Ibu kita bawa 4 hal ya. Di sini fokus area kita consulting,
kemudian professional services, managed service, dan training juga gitu ya. Jadi kita memang as a partner dari Byte Plus, kita menawarkan konsultasi, konsultasi juga gitu dan assessment. Jadi kita nggak cuma resell doang, jual license-nya atau usage-nya Byte Plus, tapi kita menawarkan consulting ke customer ya. Karena kalau kita bicara AI itu sangat apa namanya use case-nya sangat luas dan sangat custom ya gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya customer, misalkan AI di healthcare seperti apa, AI di finance seperti apa, itu kan case-nya sangat berbeda gitu. Kemudian juga yang kedua professional service. Nah, kita juga bantu nih dari sisi professional service-nya karena tadi ya AI itu memang dibuat untuk mempermudah kita, tapi untuk melakukan adopsi AI itu masih perlu ada expertnya Bapak Ibu ya agar AI kita ini berjalan dengan baik dan semestinya gitu. Jangan sampai AI yang kita buat ada halusinasi atau tidak apa namanya tidak memenuhi ekspektasi kita gitu. Padahal cost yang sudah kita keluarkan mahal-mahal tapi hasilnya kurang baik gitu ya. Nah, itu kita mencoba mencegah hal tersebut gitu dengan layanan professional service dari Eastern Stack. Kemudian dari sisi managed service udah pasti ya Bapak Ibu, jadi kita juga apakah semua kasih atau belum gitu kita cek semua Bapak Ibu. Jadi kita manage service gitu nggak cuma di infra tapi dari sisi AI dari sisi event dari sisi juga possible. Kemudian yang training, nah kalau misalnya ini customer yang pengen saya mau apa namanya implementasi sendiri gitu ya. Jadi kasih training Bapak Ibu ya. Atau kemudian mau itu juga bisa jadi bisa provide dua hal. Jadi standalone training, kalau standalone training itu kalau misalkan Bapak Ibu pengen implementasi AI, kita kasih tahu terkait implementasi yang baik seperti apa, kita bisa training karena kita juga punya AI engineer yang sudah expert gitu ya beberapa tahun terakhir ini. Kemudian juga yang kedua adalah terkait tadi ya setelah onboarding mau ada training nih ke tim technicalnya itu juga bisa kita lakukan. Trainingnya macam-macam, misalkan mau offline di tempat Bapak Ibu bisa, mau online training juga bisa. Jadi kita cukup fleksibel untuk training ini. Nah, ini teknologi Allianz yang saat ini kita miliki, emang saat ini apa namanya kita masih berkembang lah ya. Ini memang masih baru beberapa saja gitu. Nanti ke depannya teknologi Allianz kita tuh akan lebih banyak lagi gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat salah satunya Byte Plus gitu ya. Kenapa sih kita kerjasamanya dengan Byte Plus gitu ya? Karena pertama tadi seperti ini disebutkan Mas Khalid tadi bahwa Byte Plus ini dia kita menyebutnya Cloud and AI Native Solution. Jadi Cloud and AI nggak cuma cloud doang, nggak cuma AI doang. Jadi memang ini saling bersinergi gitu. Jadi kita nggak perlu lagi tuh cloudnya pakai vendor A, AI-nya vendor B gitu ya. Nah ini bisa jadi one stop solution gitu. Jadi bisa melakukan simplifikasi juga. Nah, kemudian juga terkait apa namanya yang lain gitu ya, ada redpumpkin.ai salah satu sister company kita. Nah, ini yang AI expert engineer kita nih ada di sini Bapak Ibu. Jadi misalkan mau tadi ya use case di healthcare, use case di finance itu kita bisa kasih beberapa use case-nya seperti apa dan lain-lain ya, DTP, 40, OnePro dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau kita based on pilar kita ya tadi seperti yang disebutkan saya di awal gitu ya, ada cloud and platform, ada AI, kemudian security gitu ya. Nah, di cloud ini kita macam-macam solusinya ada hyperscale cloud, data engineering, ERP dan seterusnya gitu ya. Jadi kita memang cukup advance juga, jadi nggak cuma cloud doang, tapi ada apa namanya platform pendukungnya gitu seperti backup. Nah, kan kita kalau misalkan bicara cloud, kayaknya aneh kalau kita nggak punya layanan backup yang NDR. Nah, itu menjadi poin penting juga di sana. Kemudian juga di AI. Nah, di AI ini cukup banyak sekali solusi dan ini kita bisa custom juga. Jadi nggak cuma yang ada di sini. Kalau mau based on use case, custom AI solution kita juga bisa. Ini kalau yang sudah ready gitu ya, ready to use langsung dipakai. Kita ada Red Pumpkin untuk HR resume screening, ini use case-nya untuk mempermudah apa namanya mempermudah filtering ya, filtering untuk kandidat kita gitu. Misalkan Bapak Ibu buka lowongan gitu ya,
lowongan posisi A gitu, yang ngelamar bayangkan 1.000 orang misalkan. Nah, HR-nya kan nggak mungkin itu cek satu-satu Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa set parameter di sana, misalkan yang masuk itu, yang lewat itu IPK-nya sekian, harus lulusan kampus ya, A atau kampus B gitu. Kemudian harus yang sudah punya pengalaman berapa tahun. Nah, kita bisa set parameternya gitu. Jadi yang masuk ke HR itu dari 1.000 udah terfilter tuh. Misalkan oh hanya tinggal 10 yang sesuai requirement gitu ya. Nah, itu akan mempermudah kinerja dari HR juga. Kemudian juga legal dokumen. Nah, ini juga penting nih Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kan tim legal itu kecil ya. Maksudnya timnya nggak banyak, mungkin sekitar 2 atau sampai 4 orang gitu. Nah, bayangkan kalau mereka harus tiap hari ngurusin legal dokumen gitu ya, review legal dokumen yang jumlahnya juga bisa ratusan gitu ya. Misalkan ada PKS atau misalkan ada agreement gitu ya yang harus direview, itu kan jumlahnya banyak sekali gitu. Nggak mungkin istilahnya dia cek satu-satu gitu ya. Nah, kita bisa membantu mereka dengan tadi, dengan si legal dokumen ini gitu. Nah, nanti kita bisa tahu tuh mana sih pasal yang merugikan, mana pasal yang harus ditambahkan gitu ya. Nah, itu mereka itu apa namanya, bisa memberikan suggestion gitu ya Bapak Ibu. Dan ini semua support bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian juga dari sisi security ini juga cukup end to end juga, solusi yang kita tawarkan ya, dari sisi endpoint, kemudian dari sisi cloud. Nah, kalau kita bicara cloud kan AI itu majority sekarang banyak workload-nya di cloud ya Bapak Ibu ya, salah satunya di ByteDance tadi. Nah, gimana sih kita mensecure-nya? Nah, itu kita juga bisa pakai cloud security gitu ya, untuk melihat postur cloud security kita sudah baik atau belum, sudah compliance dengan beberapa aturan standar atau belum, itu kita bisa cek semua. Atau misalkan kita emang pasang workload security-nya gitu, entah bisa dipasang di VM base atau misalkan di container base. Kemudian juga ada SIEM sama SOAR. Nah, ini juga penting kalau misalkan Bapak Ibu sudah pakai multi layer security. Nah, perlu juga untuk kita monitor itu semua single of pane of glass gitu ya. Jadi hanya monitor satu, tapi Bapak Ibu bisa melihat semuanya tuh. Itu penting kalau misalkan Bapak Ibu sudah kompleks dari sisi security. Kemudian juga disupport juga dengan data security, network security. Nah, kita punya semua itu. Terus kalau kita cek juga dari services tadi sudah dimention juga di awal, ada 4 poin: consultation and assessment, professional service, managed service, dan training program. Nah, ini bagaimana sih kita berkolaborasi dengan BytePlus ya untuk GenAI. Nah, jadi kita bisa bagi dalam 4 tahap sebenarnya ya. Yang pertama dari sisi maturity-nya gitu. Ada customer yang emang baru mulai gitu ya. Nah, kita nyebut after GenAI adoption gitu. Atau misalkan customer sudah datanya sudah bersih, kemudian pengen yang lebih advance gitu ya, seperti misalkan agentic AI gitu. Nah, itu juga bisa kita bantu, atau kita menyebutnya future journey-nya seperti apa. Nah, kalau kita mulai dari starter, itu kita bisa paling mudah itu kita bikin knowledge management. Itu kita bisa apa namanya? Kita bisa bantu dari sisi use case seperti itu. Nah, knowledge management itu apa? Misalkan tadi kalau terkait operasional gitu ya, mau tanya SOP, kalau ada ini merujuknya ke SOP mana sih gitu ya. Jadi si karyawan itu atau staff nggak perlu searching satu-satu lagi tuh SOP-nya, tinggal tanya AI bisa langsung kasih tahu, oh ini SOP-nya kalau terkait hal A gitu ya, atau hal B gitu, bisa kelihatan semua gitu. Atau misalkan tadi kalau yang fitur journey, ya ini sudah AI-nya itu udah benar-benar kayak human atau multi agent. Nah, itu udah banyak sekali yang terlibat tuh. Jadi benar-benar per use case. Jadi misalkan untuk AI customer care itu ada sendiri. Kemudian juga AI untuk marketing itu ada juga. Jadi kalau customer care kan dia lebih menghandle apa namanya, komplain gitu ya, bagaimana sih AI akan menghandle komplain gitu segala macam. Nah, itu juga bisa. Atau misalkan buat booking, nah nanti saya bisa lakukan booking juga tuh, misalkan kita mau ke klinik, mau ketemu dokter A gitu ya, tolong dong dijadwalin. Nah, AI-nya nanti ngasih tahu, oh ini jadwalnya yang kosong dokter ini, dokter B, dokter C sekalian gitu, jamnya sekian. Oh, saya mau yang dokter A jam sekian gitu ya. Nah, itu AI-nya bisa langsung masuk apa automate workflow-nya untuk sistem booking tuh di internal sistem kita. Itu juga bisa dilakukan.
Jadi memang kita dua tahap gitu ya. Jadi yang pertama di starter, kemudian juga di fitur journey kita juga siap bantu gitu. Nah, yang terakhir ini di professional service-nya apa sih gitu ya dengan managed service-nya? Yang pasti yang skupnya kita itu security is job zero Bapak Ibu. Jadi kita itu bawa security by default. Jangan sampai apa namanya kita building AI dulu tapi security-nya kita lupakan. Enggak ya Bapak Ibu, itu hal yang kesalahan yang fatal lah. Jadi kita emang harus build security dari awal juga gitu. Kemudian building AI workflow, nah ini kita bisa sesuaikan ya dengan use case ya Bapak Ibu tadi mau customer care atau misalkan tadi personal assistant macam-macam lah. Kemudian model evaluasi ini juga kita bisa bantu apakah AI-nya sudah bekerja dengan semestinya atau sudah memenuhi ekspektasi atau belum, nanti kita bisa ada scoringnya juga gitu ya. Multi agent adoption udah pasti tadi hampir sama dengan yang saya sebutkan ya gitu ya. Kemudian juga scalable fitur ini udah pasti support oleh dari Bytepulse-nya. Jadi emang kalau nanti banyak usage-nya ya infranya juga harus disesuaikan gitu. Jadi kita bisa start from small nanti tumbuh dengan besar gitu. Nah, kita juga melakukan monitoring hingga ke automation-nya juga lalu juga integration-nya. Nah, AI ini penting juga integrasi ya, bagaimana misalkan sistem AI kita harus connect ke data internal gitu ya, atau misalkan aplikasi internal. Nah, itu kita bisa bantu juga untuk connect. Kemudian juga adapt customization. Nah, ini di era agen dan fine tuning ya. Jadi kita bantu juga dari sisi fine tuningnya juga gitu. Yang terakhir training dan enablement. Nah, ini bagaimana coverage untuk AI, Gen AI adoption-nya gitu ya. Nah, di coverage deployment-nya udah pasti Bapak Ibu kita dari sisi infranya dulu. Tadi misalkan pakai Byte Plus, berarti kita yang siapin nih provisioning infranya, security-nya gitu ya. Baru nanti kita adjust dari sisi LLM-nya gitu ya. Jadi pakai model up gitu ya, model as a service. Kemudian jadi baru pakai si high agent nih yang tadi ya Bapak Ibu agent buildernya gitu ya. Jadi nggak perlu code manual lagi, nih sudah low code, nanti kita bisa bantu disesuaikan use case-nya gitu gitu. Nah, kita kenapa sih harus Eastern Stack gitu ya? Pertama, kita sebelum membangun udah pasti kita harus mengerti dulu use case-nya Bapak Ibu seperti apa gitu ya. Jadi kita emang benar-benar melakukan assessment. Jangan sampai solusi yang kita buat itu ya nggak apa namanya nggak sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu. Kita menghindari hal tersebut. Kemudian juga dari sisi AI workload-nya ya. Nah, ini juga kita bantu fine tuning juga nih di sini dari chain of thought prompting-nya. Jadi AI-nya juga nggak cuma misalkan kalau ditanya 10 kurang 4 berapa? 6 gitu ya. Jadi 6-nya itu dijelaskan kenapa sih 10 kurang 4 6. Nah, itu kita bisa adjust juga di situ biar respon AI-nya lebih human gitu. Kemudian implementasi integrasi juga udah pasti ya untuk apa namanya melakukan flow automation, kemudian ada evaluation the model. Nah, ini juga jadi penting juga tadi ya, evaluasi AI modelnya. Nah, kalau kita rangkum Bapak Ibu, kurang lebih solusinya seperti ini yang kita tawarkan. Jadi kalau misalkan dengan Eastern Stack itu udah pasti ada inisiasinya dulu ya. Nah, inisiasinya itu apa? Nah, kita melakukan assessment, kemudian PIC yang terlibat siapa aja gitu ya. Kita set parameternya gitu. Sukses kriteria seperti apa. Kemudian juga masuk ke planning. Nah, di planning kita juga bikin plan-nya nih, timeline-nya seperti apa untuk pekerjaan infranya, deployment AI-nya, gitu ya, hingga ke tuning yang harus dilakukan seperti apa. Ini termasuk semua di planning. Kemudian di execution-nya, pasti nanti yang kita lakukan adalah deploy infrastrukturnya tadi gunakan Python Plus, kemudian juga dari sisi deployment dari modelnya gitu ya. Nah, model bisa macam-macam tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Jadi dari sisi BytePlus juga sudah apa namanya sudah open ya, tidak vendor lock-in, tidak harus dari BytePlus-nya. Jadi Bapak Ibu misalkan pada preferensi LLM yang lain, ya silakan monggo nanti kita bisa bantu deploy gitu di atas BytePlus gitu. Atau misalkan oh udah saya mau simple aja pakai BytePlus itu juga bisa, itu akan lebih baik.
Hingga nanti tadi kalau Bapak Ibu pakai yang high agentnya gitu ya, agent builder. Nah, nanti kita sampai buatkan itu flow-nya seperti apa, agentnya mau seperti apa gitu ya. Tuh goalnya si agent ini ngapain. Nah, itu kita lakukan di tadi di high agent. Kemudian juga terakhir di sisi monitoring dan controlling, nah itu kita juga apa namanya lakukan ya. Jadi kita nggak cuma lepas habis implementasi udah kita tinggal, nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita juga melakukan monitoring dan evaluasi juga gitu ya. Nah terakhir, nah ini kita melakukan handover apa namanya handover deliverable gitu ya. Outcome-nya apa sih dari project ini gitu ya. Kemudian juga dari sisi training ini juga bisa dilakukan nanti di sisi closure. Paling itu saja, singkat saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih banyak ya Pak Rizky. Di sini benar-benar menarik ya. Kita tuh mau implementasi generatif AI atau aplikasi apapun, kita jadi benar-benar yakin sama langkah kita. Kita tahu apakah security-nya tuh tadi yang diingetin, apakah udah diimplementasi atau enggak. Dan semuanya kita bisa serahkan, ada expertnya, jadi benar-benar bisa fungsional apa yang mau diimplementasikan dan juga karena ada kerjasama dengan Byte Plus kita juga nggak usah khawatir untuk vendor login, nggak usah khawatir untuk implementasi Gen AI. Nah, nextnya untuk rekan-rekan yang sudah ada di webinar, kita akan open Q&A session untuk teman-teman yang mau bertanya. Kami persilahkan untuk bisa tulis di kolom chat. Nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan yang relevan untuk bisa ditanyakan dan dijawab langsung oleh panelis kita. Oke, kita cek ya untuk pertanyaan yang pertama ya, yang sudah masuk. Oke, dari Al-Muzaidi. Izin bertanya, ketika workflow AI menjadi sangat kompleks, bagaimana nih Byte Plus membantu pengguna melihat keterkaitan antara proses agar tetap mudah dipantau? Nah, mungkin ini Mas Khalid nih bisa membantu menjawab. Oke, ya, ini it's a good question. Dan ini memang sering banget ditanyain sama beberapa ini ya orang yang pengen pakai high agent yang kita punya gitu ya. Karena memang tools yang kita punya itu kan stance-nya kita adalah AI agent builder. Jadi memang pasti depends on workflow dan sometimes workflow itu bisa jadi sangat kompleks gitu. Nah, em, caranya kita biasanya untuk melihat keterkaitan antar proses antar node-nya adalah di high agent itu ada yang namanya observation tools. Jadi kita di high agent itu tuh per each node, each workflow-nya kan kalau kita workflow itu kan ada satu node, satu titik, satu titik, satu titik gitu ya. Nah, di per satu titik kita bisa identify di titik itu proses mana yang bottleneck gitu. Jadi kita bisa tahu nih ketika AI agent ini sudah rilis di productions, terus kemudian kita testing dan ada proses yang lama karena AI agent workflow base dengan high agent kita bisa tuh tahu bahwa oh ternyata di node ini nih yang jadi bottleneck terus kita bisa identify kenapa di node itu ada bottleneck misalkan oh ternyata kita pakai model yang terlalu advance gitu ya kita bisa melakukan actions lah di spesifik node itu terus kita rilis lagi iterasi lagi ketika sudah lancar dan kita tinggal publish kayak gitu. Jadi memang sebenarnya high agent ini memudahkan enterprise baik itu yang sudah baik itu yang ada developer yang bantu ngedevelop gitu ya dan sudah terbiasa dengan logging logging services kita di high agent tuh ada yang kita bisa directly tahu oh di node ini berapa latensinya dan di node mana latensinya berapa kayak gitu. Jadi memang memang semuanya kita kita pengen goalsnya kita adalah ngodingnya akan di high agent kayak gitu gitu sih. Wah, ini menarik nih. Ternyata benar-benar transparan ya, sampai Betul. setiap prosesnya tuh di open nih. Kita bisa monitoring masalahnya ada di mana, jadi gampang ketahuan ya. Betul. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin semoga untuk Mas Al Muzaidi bisa menjawab ya. Nextnya ada Ibu Diah Kusuma. Izin bertanya, apakah Eastern Stack juga membantu perusahaan menyesuaikan infrastruktur cloud
agar siap menjalankan solusi multi-agent. Nah, ini pas banget. Sepertinya Pak Rizky sesuai untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin boleh dibantu dijawab, Pak Rizky? Oke, tadi terkait yang multi agent ya Mbak ya. Jadi emang kalau yang multi agent ini eh, sistemnya cukup menarik ya Bapak Ibu. Oke, sambil kita tunggu ya. Sepertinya ada masalah koneksi ya dari Pak Rizky. Kita coba cek pertanyaan lain dulu ya. Mungkin ada Bapak Mario Chandra nih bertanya mengenai Byte Plus. Selamat siang, izin tanya untuk tim Byte Plus. Dalam penerapan sistem multi-agent, tantangan teknis apa yang paling sering dihadapi perusahaan dan gimana Byte Plus mengatasinya? Oke, ya, ini juga another good questions gitu ya. Karena memang tools yang kita punya itu it's a quite powerful ya. Apalagi sekarang tuh semua orang lagi ngomongin AI agent, agentic AI kayak gitu. Tapi banyak juga beberapa yang kita temuin definisi AI agentnya itu agak keliru sama definisi AI agent yang memang kita terapkan di agentic AI solutionnya kita. Banyak yang masih pakai sebenarnya di belakang layar itu eh, calling LLM aja terus dijahit di backendnya terus dibilang AI agent dibilang itu AI agent ya sebenarnya itu bukan definisi AI agent definisi definisi AI agent atau agentic AI itu lebih ke arah yang memang multi agent jadi kayak ada agentnya sendiri yang orchestrate agent-agent lain untuk bekerja. Nah, memang ketika kita apply solusi kayak gitu multi agent kayak gitu itu akan ada tantangan sendiri, baik secara teknikal maupun secara operasionalnya. Nah, secara teknikal yang paling kita hadapin adalah yang pertama pasti bagaimana kita make sure agent eh, agent yang di bawah dari orchestrator agentnya itu secara performa itu high performance. Itu yang sering kita hadapin karena kita sudah melibatkan banyak AI agents, jadi kita make sure juga setiap node yang ada di AI agentsnya itu tidak ada yang jadi bottleneck. Itu yang pertama terkait performance. Terkait yang kedua adalah kita harus make sure bahwa AI agent itu bisa akurat, which means itu requires dari expertise dari si AI agentnya. Jadi kita tuh kita di tim selalu ngebayangin gini, ketika kita mau bikin AI agent kita separate jadi dua dua tipe AI agent. Pertama adalah generalis AI agent, which is dia manajernya. Yang kedua adalah specialist AI agent, which is dia staffnya, yang dia akan ngerti, dia akan bertindak sebagai expertise di salah satu bidang. Contoh use case-nya adalah IT helpdesk, misalkan kayak gitu. Nah, ketika kita bikin IT helpdesk agent, sebenarnya yang bekerja bukan hanya satu agent, tapi ada puluhan agent. Ada satu as a IT helpdesk manajernya yang akan menentukan agent mana yang akan bekerja. Nah, setiap agent yang bekerja, yang ditentukan yang akan bekerja, itu punya isolated knowledge base, isolated database, isolated uh, skills yang ada di dalam dia. Dan tantangannya adalah kita harus make sure dari puluhan AI agents ini um, semuanya itu memang capable untuk mengerjakan task yang diberikan sama si orchestratornya kayak gitu dan semuanya itu bisa di achieve dengan high agent sebenarnya karena di high agent kita udah nggak lagi manually ngasih si agentnya konteks tapi kita bisa set konteks atau knowledge ke dalam agent itu isolated gitu jadi ketika kita bikin satu agent uh, ada agent lain dan setiap agent ini punya knowledge-nya masing-masing. That's why definisi multi agent agentic AI itu akan achieve ketika kita menggunakan multi agent gitu sih. Jadi mungkin kalau saya simpulkan gitu ya, yang challenge yang paling sering kita hadapin technically adalah performance karena kita harus make sure bahwa setiap performance itu latency itu kurang dari 2 sampai 5 detik ketika dia mau menjawab. Yang kedua adalah secara operasional challenge-nya adalah data governance. Kita juga perlu make sure bahwa nggak ada data yang leakage ketika AI-nya menjawab kayak gitu sih. Oke, berarti itu ya, mungkin di situ karena itu ada instance tag juga bisa ngebantu prosesnya biar bisa diimplementasi dengan lebih baik dan lebih minim masalah ya. Ya. Oke, nah kita balik lagi nih. Tadi sepertinya Pak Rizky udah kembali nih bersama kita. Jadi ada pertanyaan nih Pak Rizky.
Untuk yang Ibu Diah Kusuma, izin bertanya, apakah Instant Stack juga membantu perusahaan menyesuaikan infrastruktur cloud agar siap menjadi solusi multi-agent? Mungkin bisa dibantu, Pak Rizky? Ya, untuk pertanyaan ini udah pasti jawabannya bisa ya, dan kita sangat siap untuk hal itu. Jadi kita memang akan melakukan assessment dulu, use case-nya seperti apa, multi agent yang diperlukan seperti apa gitu ya. Jangan sampai yang kita provide cloud infranya itu overkill gitu. Jangan sampai apa namanya budgetnya juga over gitu. Jadi kita memang harus melakukan assessment terlebih dahulu, use case detailnya seperti apa, workflow-nya seperti apa, kemudian apakah AI-nya akan banyak request gitu ya, maksudnya requestnya hingga 1.000, hingga 100.000 misalkan. Nah, kita pasti akan hitungkan benar-benar gitu Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan miss untuk melakukan perhitungan cloud infranya. Jadi memang kita akan siapkan benar-benar untuk hal itu. Wah, menarik banget. Thank you banget nih Pak Rizky udah sharing bersama kita hari ini. Semoga rekan-rekan di sini bisa mendapat insight nih yang mungkin dari kemarin yang bertanya-tanya gimana ya. Saya mau implementasi AI di company saya. Kira-kira gimana ya implementasinya, gimana ya? Nanti ada masalah ini enggak ya, itu enggak ya. Semoga semua ini bisa menjawab. Semua yang dipaparkan oleh Pak Rizky juga Pak Khalid juga bisa menjawab. Dan sebelum kita tutup acara hari ini, thank you banget buat rekan-rekan dan kami mohon partisipasi buat Anda untuk mengisi form feedback yang udah kami siapkan. Untuk masukan Anda akan amat sangat berarti buat kita agar acara kita ke depannya bisa lebih baik. Kami mohon waktunya. Berikut ini ada QR code yang terlampir, mungkin bisa di-scan buat diisi. Terima kasih banyak untuk semua peserta yang udah hadir dan juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Khalid dari Byte Plus dan juga Pak Rizky atas wawasan dan inspirasinya. Semoga sesi ini bisa memberi gambaran baru ya untuk teman-teman dan sampai jumpa di acara berikutnya di Byte Plus dan Eastern Stack. Oke, selamat siang dan kami akan tetap membuka ruangan ini sampai mungkin 5-10 menit ke depan untuk rekan-rekan bisa isi form feedback berikut. Oke, mungkin sebelum keluar, mungkin dari Pak Rizky, Pak Khalid, untuk rekan-rekan semua bisa open cam, mungkin kita bisa foto bersama untuk kita dokumentasikan ya. Oke, terima kasih semuanya. Untuk room akan tetap kita buka 5-10 menit ke depan. Untuk rekan-rekan yang hadir di webinar, kita tidak jerah, tidak capek untuk mengingatkan, untuk meminta ulang kembali untuk rekan-rekan untuk bisa isi form feedback berikut. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya. See you.